Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Anissa Lutfi Septianti, MSc. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya seni dari kami yaitu vas bunga dari limbah botol dengan inovasi lampu LED. Dengan anggota kelompok kami ada Abdullah Farudin Azori NIM 2021 11044, ada Mbak Jela Eka Nurfadilah NIM 2021 11172, dan Mbak Yeli Dwi Nur Fadilah NIM 2021 11173. Dengan saya sendiri ada Rifki Eko Kurniawan NIM 2021 11199. Ada Aurel Yusar Azhara NIM 2021 11200. Dan terakhir ada Mbak Arinta Devi Triana NIM 2021 11206. Untuk slide selanjutnya ada gambaran umum rencana usaha seperti berikut. Untuk selanjutnya ada analisis tren pasar. Analisis kondisi pasar saat ini. Dalam analisis ini, kelompok kami membuat vas bunga dari limbah botol dan kayu berfokus pada barang fungsional yang memiliki peluang apabila menjalankan dengan tekun dan terus berinovasi. Saat ini produk vas bunga dari limbah botol kayu menjadi populer karena meningkat kesadaran akan daur ulang dan menggunakan bahan ramah lingkungan. Analisis kondisi pasar untuk produk vas bunga dari limbah botol dan kayu mungkin tergantung pada faktor-faktor seperti tren lingkungan dan kesadaran dan akan daur ulang, permintaan konsumen, dan persaingan pasar. Yang kedua ada estimasi kondisi pasar yang akan datang. Estimasi kondisi pemasaran yang di masa yang akan datang untuk produk vas bunga dari limbah botol dan kayu akan sangat berpengaruhi oleh pertumbuhan kesadaran lingkungan. Jika kesadaran akan pentingnya daur ulang dan produk ramah lingkungan terus meningkat, permintaan produk kemungkinan akan tetap meningkat. Inovasi desain kualitas produk dan strategi pemasaran yang kuat juga akan memainkan peran penting dalam menarik konsumen. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu analisa perhitungan ekonomi berproduksi. Bisa dilihat di PPT tersebut. Selanjutnya ada manajemen usaha yang meliputi fungsi manajemen, yaitu strategi yang kelompok kami gunakan adalah mendaur ulang botol bekas dan kayu bekas menjadi sebuah vas bunga dengan lampu LED. Pastinya sangat berguna maupun bermanfaat bagi pengurangan limbah lingkungan ramah. Yang kedua yaitu fungsi perorganisasian, yaitu bentuk organisasi kelompok yang kami laksanakan adalah bentuk organisasi garis, yaitu dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, jumlah karyawan relatif sedikit, yaitu baru hanya kelompok 2 SKP mahasiswa dan mahasiswi OMK Kudus. Yang kedua, organisasi yang relatif masih sangat kecil. Yang ketiga, karyawan saling mengenal secara akrab. Dan yang keempat, spesialisasi kerja yang masih relatif rendah. Berikutnya, fungsi pengarahan. Di dalam proyek kami, para karyawan setiap 1 minggu sekali diadakan rapat khusus untuk memberikan motivasi kepada karyawan agar bisa menjalankan tugasnya dengan tanggung jawab, serta memberikan reward untuk karyawan yang teladan. Dan yang terakhir, fungsi pengawasan dan pengendalian. Fungsi ini menjadi salah satu tugas yang paling penting bagi pemimpin dan wakil pemimpin untuk mempertahankan planning perusahaan agar tidak menyimpang. Jika terjadi penyimpangan, dapat secepatnya mungkin melakukan alternatif yang sudah disepakati. Terima kasih. Selanjutnya, strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi geografis. Untuk segmentasi geografis ini mencakup ke wilayah lokal seperti Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara. Segmentasi demografis. Karena kami memproduksi vas bunga dari limbah botol dan kayu, jadi kami membidik individu yang peduli terhadap lingkungan, memiliki minat dalam pertanian atau menata taman kecil di rumah, dan menyukai dekorasi rumah yang unik. Segmentasi psikografis. Karena ini memiliki fungsi pada estetika rumah, maka produk ini kami arahkan untuk mereka yang peduli dengan lingkungan, memiliki kepedulian terhadap limbah daur ulang. Yang kedua, targeting. Targeting adalah proses mengevaluasi daya tarik setiap segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen untuk dimasuki. Untuk produk vas bunga yang terbuat dari limbah botol dan kayu ini, target kami adalah orang-orang yang peduli tentang kelestarian lingkungan. Yang ketiga, positioning. Dalam hal ini, poin penjualan utama mencakup ramah lingkungan, menekankan konsep daur ulang dan upskilling dengan menggunakan bahan limbah, menggambarkan komitmen terhadap keberlanjutan dan lingkungan. Kreativitas dan unik, menyoroti desain unik dan kreatif dari setiap vas, membedakan produk ini dari vas bunga konvensional. Kualitas dan kehandalan, memastikan produk memiliki kualitas tinggi dan tahan lama, mengingat bahan dasar yang diolah dan dipilih dengan cermat. Kustomisasi, menawarkan opsi kustomisasi sesuai keinginan pelanggan, memungkinkan mereka untuk memiliki produk yang sesuai dengan selera dan gaya pribadi.
keindahan dan estetika, mempromosikan kecantikan estetika alami dari kayu dan keunikannya yang cocok dengan berbagai tata letak dan dekorasi rumah. Sentuhan lokal dan pengabdian sosial, menekankan bahwa produk dibuat secara lokal, mendukung ekonomi lokal, mendorong kepedulian sosial melalui pelatihan dan kesempatan kerja untuk komunitas tempat. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan sendiri dibagi menjadi dua. Ada pemilihan strategi produksi. Pemilihan strategi produksi dalam menciptakan produk vas bunga dari limbah botol dan kayu dengan inovasi lampu LED memainkan peran penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan inovasi teknologi. Dalam proses ini, penggunaan limbah botol dan kayu sebagai bahan baku utama tidak hanya mengurangi jumlah sampah plastik dan limbah kayu, tapi juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan mendaur ulang limbah tersebut, kita tidak hanya mengurangi pencemaran lingkungan, tapi juga menciptakan peluang ekonomi baru melalui industri daur ulang. Selanjutnya ada pembuatan prototipe dan pengujian. Pembuatan prototipe produk vas bunga dari limbah botol dan kayu dengan inovasi lampu LED melibatkan proses kreatif dan berkelanjutan. Pertama-tama, limbah botol plastik dan kayu dipilih dan dipersiapkan untuk diubah menjadi vas bunga yang fungsional dan estetik. Melalui teknik pengelolaan yang cermat, limbah tersebut diubah menjadi prototipe vas bunga yang ramah lingkungan. Selanjutnya, inovasi ditambah dalam bentuk lampu LED yang terintegrasi, memberikan sentuhan modern dan memberi tampilan yang indah saat produk digunakan di malam hari. Proses pengujian melibatkan penilaian terhadap kekokohan vas, daya tahan terhadap air, dan fungsi lampu LED. Hasil dari pengujian ini memastikan bahwa produk vas bunga tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga memenuhi standar kualitas dan keamanan. Perencanaan kapasitas produksi, skala ekonomi pada produksi vas bunga yang terbuat dari limbah botol dan kayu dengan inovasi lampu LED merupakan faktor krusial yang mempengaruhi keberlanjutan dan kesuksesan bisnis tersebut. Dalam konteks ini, skala ekonomi merujuk pada efisiensi yang dapat dicapai melalui produksi massal. Dengan meningkatkan produksi, biaya produksi per unit dapat dikurangi karena pembelian bahan baku dalam jumlah besar, pemanfaatan mesin produk secara optimal, dan efisiensi tenaga kerja. Perencanaan jumlah produksi. Analisis pasar dan permintaan. Lakukan riset pasar untuk mengetahui permintaan pasar terhadap produk vas bunga yang ramah lingkungan dan inovatif ini. Perencanaan bahan baku. Tentukan pemasok untuk limbah botol dan kayu yang memenuhi standar kualitas dan kuantitas produksi. Rencana produksi. Tentukan proses produksi yang efisien untuk vas bunga dari limbah botol dan kayu. Perhitungkan biaya produksi. Hitung biaya produksi untuk setiap unit produksi termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead, dan biaya distribusi. Selanjutnya yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Di sini ada anggaran biaya. Tabel rekapitulasi rencana anggaran biaya vas bunga berbahan limbah botol dengan inovasi lampu LED. Yang pertama ada perlengkapan yang diperlukan, menggunakan biaya sebesar 300.000. Yang kedua ada bahan habis pakai, yaitu 2.220.000. Yang ketiga ada transport lokal, yaitu sebesar 450, dan sebagainya sekitar ada 1.730. Dengan total semua 4.680. Selanjutnya jadwal kegiatan. Tabel jadwal kegiatan pembuatan vas bunga berbahan limbah botol dengan inovasi lampu LED. Yang pertama ada persiapan alat dan bahan. Dengan penanggung jawab Jeli Dwi Nurfadila. Yang kedua ada persiapan tempat, dipertanggungjawabkan oleh Jela Eka Nurfadila. Yang ketiga ada tahap produksi, dengan pertanggungjawaban Rifki Eko Kurniawan dan Aurel Yusera Azehra. Yang keempat ada tahap promosi dan pemasaran produk, dengan tanggung jawab saya sendiri yaitu Arinta Riftriana. Yang kelima ada evaluasi usaha, dengan penanggung jawab Abdullah Fahrudin Ad-Johri. Berikut Baik. adalah prototipe kelompok kami. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.